Anda pasti kenal dengan produk kuliner khas Timur Tengah dengan brand Al-Fajjah 99. Produk makanan dalam kemasan itu sudah terpasarkan ke hampir seluruh daerah di Indonesia. Nah, produk istimewa itu ternyata diciptakan oleh Intan dan Mira, yaitu kakak dan adik asal desa Selo Gudik Wetan, Kecamatan Pacarakan, Kabupaten Probolinggo. Intan Cahya Kurniasari, sang kakak, lahir di Probolinggo pada 29 September 1992. Pendidikan terakhirnya S2 Ekonomi dan Bisnis. Sedangkan si adik Mira Permatasari lahir di Probolinggo pada 7 Juli 1998. Pendidikan terakhirnya S1 Administrasi Bisnis. Dengan latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis, Intan dan Mira justru mereguk sukses dari bidang kuliner. Dengan brand Al-Fajjah 99, mereka memproduksi makanan utama khas Timur Tengah bernama nasi biryani. Di tengah kesibukan mengurus bisnis, dua wanita yang juga detail akan fashion itu menyempatkan diri untuk berbincang dengan Tada Today TV. Produksi Al-Fajjah 99 dilakukan di rumah keluarganya yang terletak di Jalan Condong nomor 49, tepat utara Masjid Asyuhudiyah, Desa Selo Gudik Wetan, Kecamatan Pacarakan, Kabupaten Probolinggo. Intan dan Mira tidak keberatan memperlihatkan bagaimana cara membuat makanan yang kaya akan rempah itu. Menurut Intan, usaha ini dirintis sejak 5 tahun lalu. Mulanya Intan dengan adiknya Mira memang selalu menjadi partner hampir semua sektor bisnisnya, terinspirasi dari kesenangan orang tuanya pada masakan Timur Tengah. Mereka semakin termotivasi saat seorang dai dunia asal India datang ke Jawa Timur. Ceritanya saat itu Intan menjadi penanggung jawab atas transportasi, penginapan hingga menu makanan yang harus dipersiapkan untuk dai tersebut. Saat tiba di Jawa Timur, dai itu meminta menu makanan yang berbau rempah yaitu nasi biryani. Karena minimnya penjual menu tersebut, Intan sempat mengalami kesulitan mendapatkannya. Sampai akhirnya Intan dapat memesannya dari daerah Pasuruan, harganya pun mencapai Rp500.000. Berawal dari usaha ini terbentuk, kita ini kebetulan saya sendiri menjadi penanggung jawab kedatangan salah satu tokoh pendakwah dunia yang berasal dari India. Itu kebetulan datang ke Indonesia dan ada jadwal turnya ke wilayah Jawa Timur, dan di situ saya juga penanggung jawab ngurusin dari tempat bermalamnya, transportasi dan termasuk makan. Nah, dari makannya ini kan lidah Timur Tengah dan minta requestnya itu masakan yang berbau-bau rempah. Nah, dari situ kebetulan di Jawa Timur ini untuk penyedia masakan-masakan yang berbau Timur Tengah ini sangat minim. Kita banyak belajar di situ dan kita juga sharing. Kebetulan salah satu pendakwah yang datang ke Jawa Timur ini juga tidak pelit untuk berbagi dan sharing rempah-rempah apa sih yang biasanya untuk perpaduan mix and match-nya itu. Nah, itu belajar dari situ, kita padukan dan kita kolaborasikan. Saya dengan adik ini, kebetulan adik juga ada teman di ibu kota dan mainnya ini main rempah-rempah yang ngambilnya dari luar negeri. Nah, kita awalnya dari kita padukan dan kita banyak belajar, sharing, termasuk ke orang-orang yang sudah punya usaha di salah satu rumah makan yang sudah besar seperti di Jakarta ini. Kita juga sharing dan sebagainya. Kita menerima masukan dari berbagai lini dan akhirnya terbentuklah Al-Fajjah 99 ini dan bisa sekarang dinikmati oleh banyak kalangan, bukan hanya di wilayah Jawa Timur saja, tapi di berbagai wilayah sudah alhamdulillah sudah kita terjuni dan kita berjalan di situ. Dari kejadian itu muncul ide untuk membuat makanan biryani.
Intan beruntung karena istri sang dai yang kala itu ikut datang ke Jawa Timur dengan senang hati memberikan resep rempah yang enak untuk memasak nasi biryani. Tetapi dalam resep itu ada beberapa rempah yang memang tidak ada di Indonesia dan harus pesan ke luar negeri. Mira yang juga menjadi penggagas ide pembuatan nasi biryani itu mempunyai kenalan pelaku bisnis kuliner yang sebagian rempahnya juga didatangkan dari luar negeri. Melalui kenalan itu Mira bisa titip belanja rempah yang dibutuhkan untuk membuat nasi biryani. Ketika bahan pokok dan rempah sudah tersedia, barulah dua wanita yang juga aktif di organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Probolinggo itu mulai mencoba memasak nasi biryani. Tentu dengan resep yang diajarkan oleh istri dai, dipadu resep hasil belajar ke berbagai orang-orang di sekitarnya. Ternyata untuk menghasilkan rasa yang pas tidak semulus yang dibayangkan. Sebelum menemukan racikan rempah yang pas, beberapa kali mereka juga mengalami kegagalan. Semisal rasanya yang pahit ataupun rasa yang terlalu manis. Maka untuk memulai masakannya, Intan dan Mira lebih dulu menyuguhkan masakannya dan meminta testimoni kepada kedua orang tuanya, berikut kepada tetangga. Usaha dan inovasi terus dilakukan hingga mereka menemukan racikan bumbu yang pas untuk lidah orang Indonesia. Kalau dari segi motivasi, kita ini membuat usaha ini juga dari berbagai ini ya. Kita sebenarnya pada dasarnya kita nggak hobi masak, tapi dengan baiknya kita belajar, kita juga terinspirasi dari mama sama papa, kebetulan juga hobi konsumsi masakan Timur Tengah. Akhirnya dari situ kita juga belajar, kita padukan rempah mix and match ya, mix and match. Terus dari sini kita jadikan rempah-rempah nasi Arab dari Al-Faza ini. Mira sang adik bercerita kalau pada dasarnya mereka berdua bukanlah tergolong orang yang jago masak. Bahkan sebenarnya hampir tidak suka memasak. Tetapi sejak punya produk Al-Faza 99 yang mereka rintis, keduanya sudah mulai merasa senang. Mereka mampu memberikan rasa yang enak dan pas untuk para customernya. Menurut Mira, selain cita rasa yang enak, gurih dan lezat, nasi biryani buatannya itu tetap aman dikonsumsi oleh orang-orang yang memiliki penyakit hipertensi. Sebab yang dimasak ataupun satu paket kemasan Al-Faza 99 itu murni rempah dan beras. Mereka tidak menggunakan monosodium glutamate atau MSG atau penyedap rasa pada makanan. Jadi Mira memastikan semua kalangan bisa mengonsumsi produk Al-Faza 99. Sebenarnya kita berdua nih bukan orang yang jago masak, juga bukan yang passionnya di bidang masak-memasak. Tapi dengan adanya Al-Faza ini, dengan adanya ide baru munculnya Al-Faza ini, sudah menjadi kesenangan kita, sudah jadi kebiasaan kita setiap harinya, dimana dengan kita memberikan rasa yang enak kepada customer, terus ada timbal balik yang baik ke kita, itu menjadi suatu kesenangan tersendiri Dan kepuasan tersendiri buat kita. Untuk manfaatnya mungkin ke diri sendiri atau ke orang lain seperti apa? Rempah-rempahnya ya bagus, orang apalagi di situasi pandemi saat ini, rempah-rempahnya juga cocok nih untuk kesehatan, karena memang rempah-rempahnya ini banyak macamnya, contoh seperti cengkeh, terus kayu manis, ada bunga bintang, dan sangat banyak manfaatnya. Di situ orang yang mengidap penyakit hipertensi ya, pun bisa, karena di dalam kemasan kita itu hanya pure rempah dan beras, nggak tanpa menggunakan MSG, jadi semua kalangan bisa mengkonsumsinya. Kalau orang nanti ada yang mau beli ke kita dalam bentuk kemasan mentahnya, berarti nanti hanya mendapatkan beras
rempah dan kismis sudah instan di dalam situ. Nah, jadi pada saat nanti masak tinggal menambahkan garam, lada, dan kalau misalnya memang sesuai selera, dan kalau misalnya memang seleranya masyarakat ini ingin diberi penyedap rasa atau jamur penyedap rasa itu boleh gitu. Boleh. Jadi di sini kita hanya menyediakan beras, rempah dan kismisnya saja, tinggal dipadu-padankan dengan ditambahkan rasa-rasa tertentu seperti garam, lada. Mira juga menjelaskan kalau dirinya mempunyai kebanggaan tersendiri dengan usaha yang ia rintis bersama kakak tersayangnya itu. Sebab dari yang semula pada tidak jago memasak, kini masakannya justru disukai oleh masyarakat. Dan itu tidak hanya masyarakat dari Provinsi Jawa Timur, tetapi juga sampai luar Jawa, diantaranya Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Bahkan di pulau-pulau tersebut, Intan dan Mira sudah mempunyai reseller. Selain di tanah air, produk Al-Fajr 99 juga memiliki pelanggan di Malaysia. Tetapi karena jarak yang jauh, biasanya para reseller di luar kota ataupun luar negeri lebih memilih memesan paket mentahnya. Dalam paket itu sudah lengkap bahan pokok dan rempahnya tergantung pada rasa yang dipesan. Mira mengaku sekarang sudah mempunyai 5 varian rasa yang dapat dinikmati oleh para pelanggannya, yaitu rasa bukhori, mandi, kebuli, kapsa, dan biryani. Meski berupa bahan mentah, para pelanggan tidak akan kesulitan untuk memasaknya, sebab di kemasan sudah dicantumkan bagaimana cara memasak masakan itu. Dengan adanya Al-Fajr 99 ini, kita kan membangun Al-Fajr 99 ini sejak 5 tahun yang lalu. Dengan adanya ini, kita sudah memiliki banyak pengalaman yang meskipun masih skala kecil, di mana kita juga menggandeng beberapa reseller dari Sabang sampai Merauke, ada beberapa yang dari Papua, Sumatera, Kalimantan, di Ponorogo, dan beberapa reseller lainnya. Yang dimana awalnya di luar nalar kita bahwa orang Papua masa sih suka makanan khas Timur Tengah. Ternyata dengan salah satu reseller yang ada di Papua mencoba menyebarkan Al-Fajr 99 ini, alhamdulillah dengan adanya itu reseller kita yang ada di Papua nambah menjadi 3 reseller. Juga dengan adanya Al-Fajr 99 ini, pengirimannya juga alhamdulillah sampai ke luar negeri. Kini setiap bulannya Intan dan Mira mampu meraih omset di kisaran 75 sampai 100 juta rupiah. Pada masa awal pandemi, omset mereka naik hingga lebih dari 100 juta rupiah. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pandemi yang masih terus terjadi ini membuat ekonomi masyarakat melemah, alhasil penjualan Al-Fajr 99 juga ikut menurun. Intan dan Mira yang merupakan putri pasangan Wahid Nur Rahman dan Indah Kurniati ini berpesan bahwa di era serba maju begini, perempuan harus lebih kreatif dan inovatif. Apalagi di masa pandemi, setiap orang harus terus berkarya, apalagi bagi anak muda. Kita sebagai wanita di Indonesia, kita harus inovatif, kreatif, karena apalagi di masa pandemi ini harus terus berkarya. Jadi jangan sampai kalah. Ada kalimat yang muda yang berkarya kan begitu. Jadi kalau misalnya nanti tua makin jaya. Iya, makin jaya. Menurut dua wanita yang juga menggeluti bisnis kecantikan itu, di era sekarang ini mempromosikan suatu usaha itu lebih mudah, sebab ada banyak sosial media yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan promosi secara gratis. Syaratnya hanya membeli paketan data internet. Marketingnya itu kita bisa memanfaatkan ya tadi e-commerce, terus sosial media. Sekarang sosial media sudah
nggak banyak yang tidak bayar gitu loh. Jadi di sini kita ini memanfaatkan misalnya seperti Instagram, story, WA ya, di Facebook juga, Facebook Ads ya, Facebook Ads seperti itu, penjualan yang tanpa menggunakan biaya, mungkin bisa menggunakan biaya pun dengan jumlah yang tidak banyak, kita harus membeli paketan data, tapi kita bisa memanfaatkan segala sosial media dan bisa mempromosikan apa-apa yang sudah melalui digital dan orang-orang yang sudah menjadi kontak kita atau menjadi followers kita memanfaatkan di situ. Jadi harapannya wanita-wanita muda dan wanita-wanita Indonesia yang harus tangguh ya kan, harus tangguh dan harus memiliki kreativitas itu tadi yang seperti adik sampaikan. Nah, jadi nanti wanita ini harapannya bisa berkembang. Nah, berkembangnya itu bukan melulu berpangku tangan kepada suami ya. Nanti pada saatnya saya dengan partner saya ini berkeluarga, ini juga bisa mengembangkan usahanya di berbagai tempat. Dan kalau misalnya kita ikut suami, dan kita juga harus bisa support suami untuk menyetabilkan roda kehidupan. Dan harapannya semoga wanita-wanita Indonesia di luar sana harus lebih berkarya dan bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Bagi Intan dan Mira, wanita yang memang seharusnya tangguh dan mempunyai kreativitas tanpa batas, sehingga bila nanti sudah berkeluarga, perempuan tidak hanya berpangku tangan pada sang suami. Dengan usaha sendiri, secara tidak langsung perempuan mensupport suami untuk menyanggah ekonomi keluarga. Ziket